Kelas TK itu tidak berarti buruk, juga kuliah di S2 itu tidak menunjukkan ketinggian kelas seseorang. Orang yang menduduki makom asbab bukan berarti menunjukkan kerendahan kedudukan orang itu. Atau yang menduduki makom tajrid bukan lantas menunjukkan ketinggian kedudukan makomnya. Setiap orang itu semua berproses. Kedekatan diri seseorang pada Allah itu juga melewati proses. Orang yang sudah kerja mapan, lalu berkeinginan beribadah saja, tanpa kerja karena melihat ada orang tanpa kerja dan hanya beribadah saja lalu ingin ikut-ikutan. Lantas meninggalkan pekerjaannya, dan melulu beribadah. Itu namanya orang yang menuruti nafsu keinginannya ingin enak. Maka apa yang dilakukan jelas akan merugikannya. Sebab jika dia melakukan itu jelas Allah tidak akan memberi tanggungan apa-apa, seperti orang yang asalnya dia orang biasa. Lalu melihat seorang jenderal tentara yang memakai baju kebesaran seorang jenderal. Lalu dia melihat jenderal itu bisa memerintah banyak pasukan. Karena melihat itu, dia berkeinginan yang sama. Lalu menjahitkan baju yang seperti dipakai jenderal plus bintang dan pangkat, lalu dia memerintahkan pasukan yang banyak. Ya, pasukan yang dia perintah akan menganggapnya gila. Sama seperti seorang yang sudah di makom tajrid, rizkinya sudah ditanggung oleh Allah, maka dia itu secara hakikat bekerja kepada Allah. Jika pekerjaannya, misalkan zikirnya tidak dilaksanakan, Allah akan menahan rizkinya, dan jika dia melaksanakan Allah akan datangkan rizkinya. Ketika dia mengambil ibadah lemburan, maka Allah akan beri gaji lembur. Para kekasih Allah itu kerjanya menjadi perangkatnya Allah, yang mengatur keseimbangan dunia. Makanya jika dia lalai dalam ibadahnya, Allah juga akan menegurnya. Sesuatu yang sunnah bagi orang lain, maka jadi wajib bagi orang yang sudah di makom tajrid, sebagaimana pekerja pabrik wajib melaksanakan peraturan kerja pabrik, yang itu tidak penting bagi orang yang tak kerja di pabrik. Seseorang yang sudah menempati makom tajrid juga ketika ada keinginan kerja karena melihat orang yang sukses dalam bekerja. Itu menunjukkan dia masih tergoda oleh nafsunya. Keinginan yang halus inilah yang sering membuat orang yang di makom tajrid itu kelorot dari kedudukannya. Orang yang dalam kedudukan makom tajrid, sudah tidak tergantung pada sebab akibat. Mendapatkan rizki dari Allah, disyukuri, dengan membelanjakan di jalan Allah semua, dan tidak mendapatkan rizki ya diam bersabar. Tata krama kita pada Allah adalah, melihat makom kita, dengan melihat sudut pandang kita, pada sesuatu hal. Lalu kita menempati makom itu, diangkat dipindah ditetapkan, biarlah Allah yang mengatur semua. Dan sebaiknya orang itu bisa menempatkan diri di makomnya dan sabar dalam menjalani kedudukan dan penempatan Allah atas dirinya.